Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Doyan Plesiran Nusantara. Dan di video kali ini saya akan melakukan pendakian ke Gunung Slamet via Bambangan. Gunung Slamet ini merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah. Sebelum melakukan pendakian, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa selalu diberi keselamatan dan kelancaran dalam pendakian. Semoga semuanya sehat di perjalanan. Kalau ada apa-apa saling kontak teman-temannya. Amin. Semoga naik dan turun dengan selamat. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selamat sukses lah gitu loh. Selamat sukses! Ke atas. Semua jalur pendakian Gunung Slamet itu sempat ditutup dan dibuka kembali mulai tanggal 18 Agustus 2024. Dan sebenarnya statusnya ini masih waspada ya dan dilarang untuk sampai ke puncak. Karena Gunung Slamet ini baru dibuka, kemarin pas saya melakukan pendakian itu penuh banget sama pendaki. Dan akhirnya saya nggak bisa beristirahat di base camp karena saking penuhnya, jadi saya beristirahat di warga lokal. Nah, ini nampak penuh banget ya teman-teman untuk parkiran motor ini di base camp lama. Tadinya ini pos registrasi, namun katanya sekarang pindah ke atas dan sekarang ini dijadikan base camp. Untuk base campnya seperti ini ya. Jika teman-teman ingin beristirahat di base camp, ini kondisi base campnya. Nah, ini salah satu base camp lagi, ini namanya base camp Bukuat. Di sini juga penuh. Dan ini adalah gerbang pendakian ke Gunung Slamet via Bambangan. Gerbang ini menjadi start pendakian ke Gunung Slamet. Dan biasanya ini dipadati oleh para pendaki untuk foto-foto dulu ya teman-teman. Untuk cuacanya sendiri ini bagus ya teman-teman, cerah banget. Itu di depan nampak Gunung Slametnya. Dan ini pos registrasinya nampak penuh banget ya teman-teman. Jadi nggak kebayang ini di puncaknya seperti apa. Pasti akan rame dan padat banget nanti ya. Karena ini di bawah juga udah penuh banget sama para pendaki. Maklumlah karena gunung ini baru dibuka dan menjadi favorit. Dan ini untuk tarif harga ojek Slamet sampai ke pos 1 itu 70.000, pos bayangan 40, gerbang view 25. Sedangkan untuk malam hari ini berbeda ya. Nyampe pos 1 itu 100.000, pos bayangan 50.000 dan gerbang view 30.000. Jika teman-teman naik ojek di atas pukul 5 sore itu masuknya ke tarif ojek malam. Dan ini adalah antrian yang akan naik ojek ya teman-teman. Ini banyak banget antriannya tuh, tasnya ini yang pada ngantri. Jadi naik ojek juga ke Gunung Slamet itu ngantri ya. Karena antrian ojeknya sangat panjang banget, jadi kita putuskan untuk jalan kaki dulu dan siapa tahu nanti ketemu tukang ojek yang mau suruh puter balik. Udah kelihatan satu jengkal doang tuh Keindahan yang tak tergambarkan di bawah oleh apapun. nih, ada kakakku. Kita trekking mulai jam 10. Berhubung kita nunggu ojek lama banget, ya udah kita jalan aja 2,5 jam Jadi dari pendaki sejati ya. pendaki mandiri. Nggak kebagian ojek. Padahal manggil mah Keong padahal. belajar lah. Dan ini cuacanya sangat terik sekali. Untuk jalurnya sendiri dari base camp menuju ke pos 1 ini melewati perkebunan warga dan jalannya sendiri ini jalan kendaraan ya. Masih ada aspalnya. Jadi emang cocoknya naik ojek ya teman-teman.
Dan akhirnya saya dan rombongan menemukan tukang ojek yang mau putar balik ya teman-teman. Nah, jika teman-teman naik ojek dari base camp menuju pos 1 itu kurang lebih 25 menit, sedangkan jika jalan kaki itu bisa sampai 2,5 jam sampai 3 jam lah, sesuai dengan jalannya teman-teman. Dan itu yang dari bawah adalah jalur buat para pendaki yang milih untuk jalan kaki. Jadi jalurnya beda antara jalur ojek dan jalur yang buat jalan kaki. Dan ini kondisi di pos 1 rame banget ya teman-teman. Dan di pos 1 itu terdapat 2 warung ya teman-teman yang menjual minuman, semangka ataupun makanan ringan, serta di sini juga ada Indomie jika teman-teman ingin makan terlebih dahulu. Dan saya start pendakian dari pos 1 itu pukul 10.40. Untuk estimasi waktunya dari pos 1 sampai ke pos 2 yaitu 2,5 sampai 3 jam perjalanan ya teman-teman. Untuk cuacanya sendiri ini cukup panas ya teman-teman, karena langitnya itu cerah banget. Dan untuk kontur tanah di Gunung Slamet jika musim kemarau itu sangat berdebu ya teman-teman. Jadi disarankan teman-teman memakai masker ataupun bab. Karena saya kemarin kesini habis hujan, jadi ini tanahnya nggak terlalu berdebu ya. Dari pos 1 untuk tumbuhannya ini masih berupa tumbuhan kecil dan rumput-rumput, jadi belum terlalu lebat pepohonannya. Laki dengkul keong. Tipu anjir. Tipu. Ya. Kenapa? Di trek. Aman, aman, aman. Setelah berjalan kurang lebih 1,5 jam, ini kontur tanahnya udah berubah ya, agak lembek. Dan untuk treknya sendiri di Gunung Slamet via Bambangan itu hampir nggak ada bonus ya, menanjak terus. Di sini udah mulai ada akar-akar untuk jalurnya. Pas 5 sekali.
Oh iya, pendakian Gunung Slamet lewat jalur Bambangan itu memiliki 9 pos. Dan untuk area camp itu paling aman sampai pos 7 ya teman-teman. Tapi sebenarnya dianjurkan itu hanya sampai pos 5. Namun karena saking banyaknya pendaki sehingga untuk lahan campnya itu kurang, dan kalau darurat karena nggak ada lahan camp, maka untuk area campnya itu sampai pos 7 aja. Pos 8 dan pos 9 itu tidak dianjurkan untuk ngecamp karena tanahnya itu sudah bercampur dengan bebatuan. Jadi sangat sulit untuk mendirikan tenda di pos 8 dan pos 9. Tapi dinginnya semua. Terus apa? Terus udah tadi. Sweeper. Mama, sarung tangannya mana? Kaya ngene iki lho. Jarene on ngebut piye? Macet ki lho, macet. Lu ngomong apa sih anjir? Gaji. Nenek kan ngebut piye wong macet kaya ngene macet. Macet. Dirinya mau nanti. Rasa tuh pakai bahasa ya nasional lah. Siapa yang ngajakin ke sini nih? Udah jalannya nanjak. Siapa? Macet. Giloy. Pegel. Ngecaprak kok gini. Macet anjir. Wes, ramah aku wes. Kita udah habis ke Mangka 5. Sabar. Dan ini suasana di pos 2 ya teman-teman, rame banget ya. Kita Jam sampai 12.06. Dan untuk waktu tempuh dari pos 1 sampai pos 2 yaitu sekitar 2,5 jam. Itu udah jalan santai ya teman-teman. sampai di pos 3, pos 2 jam 12. Di pos 2 juga ada warung ya teman-teman. Kita bisa beristirahat dulu di sini. Di sini juga ada 2 warung ya teman-teman. Paling favorit kalau naik gunung yaitu jajan semangka dan gorengan ya teman-teman. Ini harga semangka dan berbagai macam gorengan yaitu hanya Rp3.000. Oke, kita jalan lagi. Untuk estimasi waktu dari pos 2 menuju pos 3 yaitu 2 sampai 2,5 jam. Di sini vegetasinya sudah mulai lebat dan didominasi oleh tumbuhan yang tinggi. Sehingga udaranya pun udah mulai dingin ya teman-teman di sini. Berbeda dengan trek antara pos 1 ke pos 2. Pos 2 ke pos 3 ini mataharinya sudah mulai tertutup atau terhalang oleh pohon-pohon ya. Untuk trek dari pos 2 ke pos 3 ini banyak terdapat akar ya. Dan tanahnya juga agak lembab karena mungkin di sini pohon-pohonnya sudah mulai tinggi. Nah, di jalur antara pos 2 dan pos 3 nanti akan ada persimpangan yang dari base camp Pemalang dan base camp Bambangan. Nah, ini dia jalur dari base camp Pemalang. Dan yang sebelah kanan ini dari base camp Bambangan ya teman-teman. Jadi hati-hati saat turun. Perhatikan persimpangan ini jangan sampai salah jalur. Mungkin kalau siang sini terlihat jelas, namun kalau malam harap hati-hati ya teman-teman. Ngos-ngosan, Pak.
Iya, pada nyari apa ya? Biasa Bu. Udah mah capek ya. Udah biasa di mall mah. Cari capek. Wah anjir bener ya masih aman kak. Putri. Saya 500. Yuk. Facecam penuh. Penuh banget. 30. Hati-hati. Jangan gelundung. Tiga harap pakai mending gitu. Pos 5 wis 1 stand lebih. Pos pitu. Ya. Sek. Mana? Pos 6 sama pos 7 katanya. Condong. Wah batu. Kami yang turun. Lampu merah Bandung ini pokoknya. Lampu merah ki atur condong. Lampu merah ieu di Cimahi ka dieu. Bisa buat dadar telur dulu. Apalan anjir? Bisa buat main TikTok dulu. Apa sih? Dan ini sebelum pos 3 udah banyak yang mendirikan tenda ya teman-teman di pinggir trek. Karena katanya itu sampai pos 5 udah penuh ya untuk area campnya. Tapi karena masih siang, saya akan mencoba naik dulu ke atas. Siapa tahu nanti di atas mendapatkan tempat ngecamp ya. Dan ini dia kondisi di pos 3. Ini dekat warung, udah banyak banget tenda-tenda yang sudah didirikan. Dan saya sampai pos 3 pukul 14.19. Jadi estimasi waktu dari pos 2 ke pos 3 yaitu 1,5 jam. Dan di pos 3 juga ada warung ya teman-teman. Aman. Apa tas bacaan motor kos? Duh. Nah, ini baru pacaran yang dua tadi. Ngepot ya nih. Di tikungan langsung hilang. Sempit lorongnya. Apa ya begini gue? Wow, Dek, kuatan, Dek. Nggak dingin, Dek. Tawa. Wangi kambing. Jalur dari pos 3 ke pos 4 itu makin sempit dan tentunya makin menanjak ya treknya. Dan ini dia pos 4 ya teman-teman, pos Samarantu. Di pos 4 ini nggak terdapat warung dan nggak direkomendasikan untuk camping ya, karena lahannya yang sempit. Saya sampai pos 4 pukul 15.34, jadi estimasi waktu dari pos 3 ke pos 4 yaitu 1 jam. Dan di pos 4 juga ada peringatan ya, Anda memasuki kawasan rawan bencana. Kecil dulu. Yang apa?
Dan ini suasana sebelum nyampe ke pos 5. Ini udah penuh ya di trek, tenda-tenda sudah didirikan karena emang di atas katanya untuk area camp udah penuh. Di pos 5 ini masih ada warung ya teman-teman. Dapat bang. Wih dapat dia. Dia dapat si bengis. Iya. Dia mau ditemenin, gue temenin di atas. Bengis juga. Di sini. Kita punya teman udah di atas. Nah ini dia pos 5 ya teman-teman, jadi penuh banget karena di pos 5 ini didirikan tenda oleh yang mengadakan open trip. Katanya tiap weekend itu ada 3 open trip yang membuka pendakian ke Gunung Slamet via Bambangan ya. Jadi dipastikan kemungkinan besar itu nggak akan mendapatkan area camp di pos 5 ya. Dan di pos 5 ini selain ada warung juga ada shelter ya teman-teman. Dan sebenarnya pos 5 ini pos terakhir paling aman untuk mendirikan tenda karena berjarak 3 km dari kawah. Karena banyak pendaki yang nggak kebagian tempat camp, maka dengan terpaksa itu banyak yang camping di antara pos 6 dan 7. Dan di pos 5 juga terdapat mata air. Pos 5 ini merupakan satu-satunya pos yang ada mata airnya ya teman-teman, sehingga menjadi tempat camp favorit di Gunung Slamet via Bambangan. Dan ini yang ke bawah jalur mata airnya sekitar 50 meter ya. Dan ini adalah tempat kita ngecamp nanti ya teman-teman. Ini areanya berada di antara pos 5 menuju ke pos 6. Karena area camp di pos 6 dan pos 7 udah penuh, jadi kita putuskan untuk bikin area camp di sini ya teman-teman. Dan ini saat summit ya teman-teman, rame banget. Dan di trek juga macet ya teman-teman, ini pendakinya banyak banget. Nah ini matahari udah mulai muncul. Ini areanya berada di antara pos 8 menuju ke pos 9. Jadi udah di area terbuka antara pos 8 dan pos 9, sehingga view sudah mulai terlihat di sini ya. Kalau jam segini udah nyampe Pelawangan, itu viewnya akan lebih bagus ya teman-teman, karena areanya sudah terbuka banget di Pelawangan. Namun karena tadi treknya macet, jadi ini baru sampai antara pos 8 dan 9. Trek antara pos 8 menuju pos 9 ini udah berupa bebatuan ya teman-teman. Dan treknya juga semakin berat ya. Ada, tapi terjal. Aduh, banyak. Ada. Rolong. Iya, Pelawangan ini. Udah nggak ada tenda sebenarnya. Itu bercanda ya. Serius ya. Batu awas ah. Dan ini dia teman-teman pos 9 atau pos Pelawangan. Jadi pos 9 ini adalah batas akhir vegetasi dan merupakan batas aman pendakian. Sebenarnya kita dilarang untuk sampai puncak ya, namun di sini pada nekat untuk ke puncak. Kita sampai di Pelawangan, batas aman pendakian guys. Masya Allah. Mantap. Lagi mantap ya. Kabar satu-satu. Mau terbang lo apa? Terbang. Nebeng. Di sini rame banget ya teman-teman, lautan manusia. Iya. Wow, tambah tinggi tambah. Ayo tekan.
Cendia, sono. Bisa Mbak. Jalur dari pos 9 menuju ke puncak itu didominasi oleh bebatuan dan pasir ya teman-teman. Dan ini juga treknya sangat berat karena jalurnya menanjak banget. Dan untuk estimasi waktu perjalanan dari pos 9 menuju ke puncak itu antara 3 sampai 3 jam setengah, sesuai dengan kondisi dan kecepatan jalan teman-teman ya. Bisa jadi akan lebih lama karena melihat kondisi jalannya yang berat, jadi sangat pelan-pelan banget saat trekking menuju ke puncak ya dari pos 9. Pokoknya buat teman-teman yang ingin mendaki ke Gunung Slamet harus siap fisik dan mental ya. Dan harus hati-hati saat trekking dari pos 9 ke puncak karena banyak bebatuan yang pada jatuh. Mungkin karena ini gunungnya juga baru dibuka ya habis erupsi. Dan ini udah jam 8:05, jadi 2 jam dari Pelawangan. Ini masih setengah perjalanan ya untuk menuju ke puncak. Ini saya jalannya pelan-pelan banget. Ya wis malah arah. Puncaknya kemana? Oh, naik lagi. Ya. Dikit-dikit. Yang di Sinoro. Oh, itu Kawah Horor namanya. Dan itu adalah jalan untuk menuju ke kawah. Jadi saya akan turun ke kawah pada pukul 10.23. Estimasi dari sini, dari puncak ini menuju ke kawah itu sekitar 15-20 menit. Jadi kawahnya berada di balik bukit itu ya. Dan ini treknya juga nggak terlalu sulit. Ini menurun dulu. Nanti setelah itu baru ada tanjakan sedikit ya. Dan ini dia teman-teman kawah dari Gunung Slamet. Saya sampai sini pada pukul 10.39 ya.
mungkin itu aja video dari saya tentang pendakian Gunung Slamet via Bambangan. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Slamet. Terima kasih sudah menonton dan ikuti terus channel saya, dan sampai jumpa di trip-trip selanjutnya. See you next trip.